Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini. Saya sungguh mengharapkan agar Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat, tetap bersuka cita sekalipun kita menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Dan sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan singkat yang tentang rahasia akhir zaman yang akan kita bahas ya secara topik per topik. Tetapi sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami diberi kesempatan untuk mendengarkan acara Manarima hari ini. Tuhan, kami mohon hikmat daripada Roh Kudus untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh bersiap-siap dan berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam pembahasan topik mengenai akhir zaman. Kali ini saya akan membahas topik mengenai meterai yang kedua. Kita sudah membahas tentang meterai yang pertama, dan kali ini kita akan membahas tentang meterai yang kedua. Mari kita baca bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 3-4. Di situ dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, 3 ciri daripada ayat yang kita baca dalam meterai yang kedua, di mana dikatakan bahwa damai sejahtera diambil dari atas bumi, kemudian saling membunuh, dan yang ketiga sebilah pedang yang besar. Jadi arti daripada meterai kedua ini sebetulnya membicarakan tentang pertumpahan darah akibat perang yang meliputi seluruh bangsa dan negara di dunia. Jadi kuda merah padam itu melambangkan pertumpahan darah yang terjadi akibat perang yang meliputi seluruh bangsa dan negara di dunia. Kita percaya bahwa meterai kedua ini sudah dibuka karena kita membaca sejarah dunia bagaimana perang demi perang berlangsung di muka bumi ini, sehingga bumi kehilangan damai sejahtera dan terjadi pembunuhan di mana-mana akibat peperangan, dan juga terjadi di mana nyawa manusia itu menjadi korban yang begitu banyak akibat perang yang berlangsung. Kalau kita perhatikan dalam sejarah dunia ini, banyak sekali perang-perang sudah terjadi, baik itu adalah perang dunia pertama, kemudian perang dunia kedua, perang salib, perang Korea, perang Indochina, belum lagi perang-perang yang lain, perang antara China dengan Jepang dan sebagainya, saudara. Jadi saudara sekalian perhatikan baik-baik bahwa perang demi perang ini sudah terjadi, dan korban berjatuhan, korban yang terbunuh akibat perang itu juga berjatuhan. Jadi kalau saudara perhatikan, saya pernah melihat dan membaca bahwa korban dalam perang dunia pertama itu militer 95% dan rakyat 5%. Dalam perang dunia kedua militer menjadi 52% dan rakyat 48% korbannya. Jadi makin bertambah korban rakyat yang menderita akibat perang ini, saudara. Nah, saudara sekalian, coba kita bayangkan berapa jumlah korban yang tewas dalam perang demi perang yang terjadi. Dan kita tahu bahwa dampak yang ditimbulkan karena dibukanya meterai kedua atau kuda merah padam ini merupakan dampak yang dahsyat, saudara.
Karena terjadi pembunuhan akibat perang ini. Senjata-senjata perang membunuh begitu banyak manusia, saudara. Dan perhatikan baik-baik. Dan itu memang sudah dinubuatkan dan sudah diberikan di dalam Injil Matius 24 ayat 6 sampai 7, di mana akan ada perang dan deru perang yang akan dialami dunia ini. Matius 24 ayat 6 sampai 7 dikatakan demikian, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi memang materai kedua ini harus terjadi. Tidak boleh tidak terjadi karena memang sudah dinubuatkan. Itu adalah peristiwa yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi dunia benar-benar telah kehilangan damai sejahtera. Banyak anggota keluarga yang kehilangan suami, anak, istrinya, bahkan kehilangan orang tua yang karena efek dari perang ini. Kadang-kadang ada bom yang menimpa rumah penduduk. Jadi ada peluru kendali, saudara, yang menimpa rakyat yang tidak berdosa. Jadi perang demi perang ini akan terjadi terus sampai pada puncaknya nanti, yaitu perang Harmagedon. Sebagaimana dituliskan dalam Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Di mana perang Harmagedon itu perang untuk melawan Yesus Kristus yang akan datang kedua kali. Melawan pemerintahan antikristus dan segala antek-anteknya. Dan kita tahu bahwa Wahyu 14 ayat 14 sampai 20 menceritakan banyaknya korban akibat perang Harmagedon ini, darah yang tertumpah di tanah setinggi kekang kuda dan luasnya sejauh 200 mil, kira-kira 300 kilometer. Sungguh suatu pemandangan yang sangat mengerikan. Itu adalah peristiwa tentang materai yang kedua, kuda merah padam. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan tentang kebenaran firman-Mu mengenai materai kedua, kuda merah padam, agar kami boleh mengerti Tuhan akan rahasia kebenaran firman-Mu, supaya kami tahu tentang hal-hal apa yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.